and she is excellent in project management skills that focus on education and social issues. Experience in developing and management partnership with stakeholders and communities. Motivated, a quick player, responsible, and enthusiastic. Dan ini adalah kesempatan kita untuk belajar dari Mbak Laili setelah pengalamannya mengurus community-nya, dan ini kesempatan kita untuk belajar bagaimana Mbak Laili pernah membangun community-nya. Gimana Mbak? Sudah siap untuk berbagi? Insya Allah siap. Oke, kalau begitu dipersilakan pada Mbak Laili untuk mempresentasikan. Oke, halo semuanya, selamat sore waktu Indonesia. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator dan juga kepada tim Edudemi yang telah memberikan saya kesempatan untuk hari ini bisa sharing dan cerita dan juga diskusi dengan teman-teman di sini ya pada sore hari ini. Mungkin saya akan memperkenalkan diri sekali lagi kali ya. Perkenalkan, nama saya Nurlil Maktuha. Saya di sini sebagai co-founder dari Youth Break the Boundaries atau kita biasa menyingkatnya sebagai menjadi YBB. Kemudian saya merupakan lulusan dari Al-Azhar University Kairo, baru kemarin lulus jurusan Islamic Law atau Syariah Islamiyah. Sedikit cerita, sebelumnya saya pernah juga berkuliah di salah satu universitas negeri di Jogja, yaitu UIN. Dulu saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Nah di sana saya juga ngekos di daerah situ. Nah disinilah nanti bagaimana cerita saya bisa masuk dalam organisasi atau saya membangun organisasi ini bermula gitu. Jadi saya sepil sedikit di depan gitu. Oke, Mbak Dila boleh di ini next Mbak Dila. Nah, sebelumnya ini saya mau disclaimer dulu ke teman-teman. Saya hari ini akan membungkus presentasi saya dengan serangkaian cerita dari pengalaman yang telah saya punya sebagai contoh dari poin-poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa simpan dan kemudian nantinya disesuaikan ya dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman dalam mengembangkan komunitas ataupun organisasi ataupun social project yang sedang teman-teman kembangkan seperti itu. Oke, next lagi Mbak Dila. Next. Ya, oke. Ini saya mau memperkenalkan sedikit ya tentang sekilas pandang tentang Youth Break the Boundaries atau YBB, organisasi yang saya bentuk dengan dua orang teman saya, dua-duanya cewek di sini. Nah, YBB ini adalah foundation that focuses on all instruments regarding education and youth development to prepare excellent future leaders by promoting strong identity and character. Jadi di sini YBB memang sebuah yayasan atau organisasi di sini yang berfokus pada pendidikan dan juga pada youth development ataupun pemberdayaan pemuda. Nah, di sini jadi program-program yang kami miliki pun tidak terlepas dari spektrum atau lingkup di edukasi dan juga youth development. Nah, next Mbak Dila. Di sini kami juga memiliki beberapa program yang masih kami jalankan sampai saat ini dan akan terus kami kembangkan. Di antaranya ada sharing season dengan alumni dan juga teman-teman yang S2 di luar negeri ataupun S1 di luar negeri. Kita sharing season study abroad namanya. Nanti bisa berbentuk biasanya entah live streaming ataupun webinar dan lain hal. Nah, kemudian kedua kita juga memiliki YBB School atau kelas bahasa. Di sini kita punya kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Arab dan juga kelas bahasa Turki. Kemudian ada juga YBB Edu yang merupakan sebuah program untuk persiapan kuliah ke Turki. Jadi teman-teman yang ingin kuliah ke Turki S1 terlebih itu bisa mendaftar dan bisa belajar lewat program YBB Edu ini. Dan juga kita punya main event
atau main program kita yang kita kembangkan, yaitu Istanbul Youth Summit. Sebuah agenda tahunan, di sini bentuknya yaitu KTT atau konferensi tingkat tinggi untuk pemuda, baik itu di Indonesia maupun itu internasional. Biasanya 3 bulan sebelum acara atau sebelum hari H, itu kita mengadakan bagi orang atau membagi peserta ke dalam beberapa kelompok yang kemudian nantinya setiap kelompok akan melakukan social project atau melakukan membuat social project yang nantinya juga kita akan memberikan mentoring kepada teman-teman semuanya, dan ketika hari H setiap dari kelompok itu akan mempresentasikan social project mereka di depan para juri, dan di akhir acara kita akan memberikan awarding. Biasanya agenda kita tidak akan jauh dari seperti itu. Kemudian, oke, next Mbak Dila. Itu sekilas pandang ya tentang apa namanya Istanbul Youth Summit dan juga tentang YBB. Next lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama kita hari ini. Yang pertama adalah how to start atau how to build community ataupun organization, ataupun gimana cara kita memulai untuk membentuk atau membangun social project atau membuat social movement, itu gimana sih caranya? Itu kita akan bahas di sini. Oke, next Mbak Dila. Step pertama yang harus teman-teman lakukan atau teman-teman ya mulai adalah dengan find your cause, atau temukan alasan dibalik teman-teman melakukan kegiatan itu, atau dibalik teman-teman mendirikan sebuah komunitas. Jadi misal, kenapa sih saya harus mendirikan komunitas ini, atau kenapa sih saya harus membuat proyek sosial ini, itu alasan dibalik itu semua, itu teman-teman harus temukan gitu, harus ada alasan dibalik itu semuanya. Di sini mungkin saya akan memberikan tips kecil gitu, bagaimana cara menemukan alasan tersebut. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bingung, gimana caranya ya gitu untuk nemuin alasan gitu. Saya kan cuma pingin bikin komunitas, tapi saya masih nggak tahu tentang apa, terus gimana emang nemuin alasannya, misal seperti itu. Jadi alasan bisa muncul ketika misal teman-teman punya keresahan. Jadi alasan bisa muncul, misal nih contoh, ketika misal saya di lingkungan ini gitu, di desa saya misal, di sini misal sampah masih pengelolaan sampah masih kurang, kemudian beberapa orang masih suka membuang sampah sembarangan, misal seperti itu. Akhirnya ketika hujan, sampah-sampah menumpuk, terus kemudian selokan air akhirnya tidak bisa bekerja maksimal karena tertutup oleh sampah-sampah itu, dan akhirnya nanti lingkungan kotor, kemudian banyak penyakit, menimbulkan penyakit. Nah, ketika saya merasakan keresahan ketika kok sampahnya banyak, kok sampahnya nggak dikelola dengan baik, kok setiap hujan selokan itu selalu penuh dan nggak bisa air yang karena hujan itu tidak bisa mengalir dengan baik, itu seperti apa? Itu keresahan-keresahan kecil inilah yang kemudian menjadi pematik untuk melahirkan ide-ide berlian teman-teman dalam mewujudkan atau melakukan sesuatu social project ataupun social movement, ataupun mendirikan atau membangun sebuah komunitas yang misal berfokus misal pada lingkungan atau berfokus pada edukasi, misal seperti itu. Tapi di sini juga saya mau highlight di sini raising awareness and becoming the voice of the voiceless gitu. Jadi dalam step ini teman-teman akan menumbuhkan kesadaran teman-teman akan suatu hal, dan kemudian dari situ akan muncul ide-ide berlian yang kemudian teman-teman suarakan. Nah, di sini adalah teman-teman nantinya akan jadi the voice of the voiceless, bisa jadi gitu. Misal di daerah teman-teman yang tadi saya sebutkan belum ada pengelolaan sampah dan belum ada yang memulai, ya teman-teman menjadi orang pertama yang memulai gerakan itu, misal seperti itu. Nah, kemudian saya mungkin akan ngambil contoh lagi dari kegiatan saya di YBB sebelumnya.
Jadi sedikit cerita di awal, berdirinya YBB itu sekarang sudah tahun ke-6, alhamdulillah udah 6 tahun. Jadi awal mula YBB berdiri itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya di awal, saya sebelum ke Mesir saya pernah sekolah di UIN Jogja. Saya 2 semester aja. Tapi saat itu saya dan 2 teman saya ini itu walaupun sudah masuk ke dalam universitas di Indonesia, kami untuk adanya sekolah S1 di luar negeri itu masih tinggi, ambisi kita masih tinggi, ambisi kami masih tinggi. Sehingga setiap pulang dari sekolah atau pulang dari kampus biasanya kita ke warnet untuk mencari. Saat itu Instagram belum seperti sekarang ya. Sekarang kan live IG banyak, bisa terus fitur-fiturnya banyak, terus di YouTube juga banyak orang yang berbagi tentang gimana tips ataupun informasi tentang sekolah luar negeri dan lain hal, banyak sekali sekarang. Nah, kalau ketika waktu itu 2014 2015 kalau nggak salah, itu awal banget itu informasi masih lumayan limit, sehingga pada akhirnya kita menghubungi alumni entah itu lewat Facebook ataupun lewat email yang tertera di blog mereka gitu. Itu pun kadang 2 bulan setelahnya baru dibalas. Jadi deadline beasiswa sudah lewat, terus kemudian baru dibalas, seperti itu. Selain itu kita juga menghadiri seminar-seminar yang diadakan oleh alumni, misalnya biasanya PPIT waktu itu di UGM ada, dan juga pernah ada juga di UNY dan UMY. Saat itu juga ada pameran-pameran beasiswa atau pameran kampus. Kalau ada orang Jogja di sini di daerah sekitar Amplas, di Amplas itu kita ada pameran, mengikuti pameran sekarang entah masih ada atau enggak, namanya EHEF. Kalau if I'm not mistaken namanya EHEF. Kita mengikuti pameran itu. Jadi dari satu seminar ke seminar lainnya, dari satu pameran kampus ke pameran lainnya, seperti itu. Sampai suatu hari kita berembuk bertiga ini. Kita bertiga gantian mengikuti berbagai acara, menghubungi banyak orang, itu pun masih kesulitan kita gitu. Bagaimana ketika di luar sana ternyata ada teman-teman kita yang ingin sekolah ke luar negeri, dia punya value, dia punya kualitas yang bagus, tapi tidak punya informasi yang cukup atau tidak punya akses yang cukup untuk pada akhirnya mendapatkan informasi ke luar negeri, seperti itu. Nah, dari keresahan itulah akhirnya kita membuat komunitas yang namanya YBB itu tadi gitu. Kita membuat komunitas. Kemudian itu awalnya ekspektasi kita kecil banget. Kita cuma ekspektasi awal orang yang daftar itu cuma 50, sekitaran 50 lah, 50 60 gitu. Karena dulu masih sistemnya pakai broadcast gitu di WhatsApp gitu. Jadi kita broadcast ke grup-grup gitu. Ternyata dalam satu hari saat itu kita dapat 3.000 orang yang daftar. Saya masih ingat banget HP saya kecil, masih kecil, Android kecil gitu, sampai HP saya dan teman saya kewalahan saat itu untuk masukin orang ke dalam grup, karena saat itu belum ada kan fitur di di WhatsApp itu yang join grup gitu kan belum ada, jadi masih harus nyimpen nama satu-satu buat masukin ke grup. Itu adalah hal yang challenging banget, itu pertama kali mendirikan komunitas gitu. Jadi alasan kami yang pada akhirnya saat itu fix kita bikin komunitas adalah sebagai jembatan untuk teman-teman yang ada di Indonesia ingin keluar negeri dengan mengandalkan info-info dan sharing season yang kita adakan dengan alumni-alumni ataupun student-student yang sedang belajar di luar negeri, seperti itu. Itu jadi waktu itu alasan kita simpel banget, tapi ternyata antusiasmenya lumayan tinggi ya saat itu, alhamdulillah. Nah, itu satu contoh dari gimana cara kita menemukan alasan atau pentingnya kita menemukan alasan di balik apa yang ingin kita lakukan, seperti itu. Next, Mbak Dila. Yang kedua, yaitu define your scope and goals. Di sini teman-teman akan dituntut untuk identifying the needs within the community. Jadi dituntut untuk melihat lebih jauh lagi gitu. Setelah tadi udah selesai dengan alasan, dengan ide gitu, sekarang
udah nih kelar nih gitu. Terus sekarang teman-teman dituntut nih buat ngelempar jangkar ke depan gitu. Sekitar 1, 2, 3 tahun ke depan itu ketika ingin mengembangkan sebuah program ataupun sebuah project misal kayak gitu atau komunitas gitu, kira-kira ke depannya yang teman-teman lihat ke depan itu seperti apa. Nah, itu kemudian baru ditarik ke belakang, terus teman-teman lihat di list itu, kira-kira untuk mencapai goal tersebut kita butuh apa, kayak gitu. Sebelumnya juga ketika teman-teman udah punya ide gitu, skopnya teman-teman harus tahu nih lingkupnya nanti di ranah apa, targetnya siapa, itu harus tahu gitu. Di awal itu kita harus tahu gitu. Jadi untuk menentukan plan setelahnya itu akan lebih mudah ketika di sini kita sudah tahu gitu apa yang kita mau di sini, seperti itu. Misal nih saya kasih contoh, misal teman-teman interest di bidang edukasi, kemudian misal ingin meningkatkan literasi anak usia dini, misal di desa aja, di desa gitu. Kemudian kebutuhannya apa aja ditulis gitu. Kemudian kira-kira nih 1 tahun ke depan rencana saya apa nih kayak gitu. 1 tahun ke depan saya pingin misal memperluas program itu ke desa sebelah, misalnya seperti itu. Nah, semua itu harus harus dipersiapkan apa-apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh komunitas ataupun dibutuhkan untuk program tersebut, termasuk nanti di dalamnya adalah tentang budgeting. Jadi teman-teman, ketika ingin saya highlight ya, ketika ingin memulai sesuatu, mulailah dengan apa yang kita miliki atau mulailah dengan apa aja lah yang udah kita miliki. Jadi nggak harus kita nunggu misal, oh saya harus punya ini dulu baru memulai sesuatu, nggak harus seperti itu. Jadi misal punyanya misal saya ambil contoh lagi dari YBB. Awal itu yang kita punya untuk pada akhirnya membuat sharing season itu cuma grup WhatsApp. Jadi dari situ, hanya cuma dari situ aja selama berbulan-bulan kita cuma pakai grup WhatsApp buat sharing season dan itu pun diketik gitu. Nah, cuma model itu saja pada akhirnya kita bisa memberikan manfaat. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk dulu, cukup yang seadanya untuk pada akhirnya bisa mewujudkan program teman-teman gitu dalam lingkup, misal lingkup kecil dulu seperti itu. Lanjut Mbak Dila. Selanjutnya, build your team. Enggak, belum. Yang sebelumnya. Build your team. Teamwork makes the dream work as long as you all share common goals. Jadi di sini hal yang harus selanjutnya teman-teman lakukan adalah ketika ingin membangun sebuah komunitas ataupun organisasi ataupun ingin membuat social project dan semacamnya gitu, teman-teman harus mencari atau harus membentuk tim untuk mendukung program ataupun langkah teman-teman ke depan seperti itu. Tapi yang harus disadarin di sini, kalau bisa teman-teman mencari tim atau partner yang memiliki visi yang sama dengan teman-teman, memiliki goals yang sama dengan teman-teman seperti itu. Nah, sehingga biasanya nih kalau saya mau mulai project baru, biasanya saya mencari teman yang sudah saya kenal, saya tahu karakteristiknya, etos kerjanya seperti apa, ambisinya, kemudian visinya seperti apa, sesuai nggak sama saya, yang terpenting kita sefrekuensi untuk pada akhirnya mencapai tujuan kita. Karena ini lingkup pertama atau tim pertama itu nantinya akan menentukan arah organisasi kita ini mau dibawa kemana seperti itu. Jadi ini penting sekali kita tahu tim, kita benar-benar paham bagaimana tim itu atau bagaimana karakteristik orang itu tersebut seperti itu. Kemudian next Mbak Dila. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang the essential component dalam berorganisasi ya, atau dalam mendirikan komunitas atau dalam membangun sebuah proyek atau membentuk atau menciptakan proyek sosial dan lain hal. Nah, di sini saya memiliki 3 komponen utama ataupun 3 poin utama. Yang pertama yaitu leader dan people. Saya kurang di sini leader dan people.
kemudian ada sistem, dan juga ada produk dan juga ataupun service gitu. Ini adalah 3 komponen yang bisa teman-teman perhatikan ketika membangun sebuah organisasi ataupun membentuk komunitas seperti itu. Next, Mbak Dila. Ini kita breakdown satu-satu ya, kita coba breakdown satu-satu. Oke, yang pertama adalah leader. Knowing yourself more, knowing your team better. Di sini yang mau saya tekankan adalah jadi hal yang pertama yang harus kita sadari ketika kita membentuk komunitas atau organisasi atau kita kita melahirkan suatu social movement atau social project misal, itu adalah dengan mengenal diri kita lebih baik lagi, mengenal diri kita lebih dalam lagi, itu first step-nya. Jadi untuk ketika kita menjadi kan ini leader itu adalah hal yang dibutuhkan di sini. Dan ketika kita menjadi leader, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali diri kita lebih baik lagi. Karena semakin kita mengenali diri kita lebih baik atau lebih dalam, akan semakin mudah juga nantinya kita untuk mengelola tim gitu. Karena kita tahu nih visi kita apa, kemudian tipe kerja atau lingkungan kerja yang kita inginkan dan cocok kita terapkan di diri kita tuh seperti apa. Kita tahu, jadi kita sudah kenal diri kita, jadi kita selanjutnya faktornya internal dulu, baru eksternal gitu, baru kita setelahnya mengenal lebih dalam atau knowing our team better. Jadi kita mengenal lebih baik, lebih dalam tentang bagaimana tim kita gitu, their strength, their weakness, what motivates them, ataupun apa yang membuat mereka down atau membuat mereka lemah dan lain hal, karakteristik mereka, tipe bekerja mereka, cara berkomunikasi mereka, kita harus mengenal itu lebih dalam lagi. Kenapa seperti itu? Karena nantinya ketika kita mengenal mereka lebih dalam, teamwork kita akan bagus, kita akan bekerja secara bagus, akan terjadi harmonisasi dalam pekerjaan, dalam melakukan tugas-tugas atau pekerjaan yang telah kita sepakati sebelumnya dan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Seperti itu. Lanjut Mbak Dila. Yang kedua adalah sistem. Di sini saya menuliskan a system in an organization is a set of activities laid out as a series of steps that will accomplish a specific goal. Jadi di sini intinya kalau dalam bahasa saya sistem itu bagaikan peta gitu. Peta dari keseluruhan plan atau keseluruhan rencana yang kita miliki untuk pada akhirnya memandu kita untuk menjalankan organisasi atau untuk mencapai tujuan kita, seperti itu. Jadi untuk membangun organisasi yang sustainable atau yang sustain, selain kita memang membutuhkan SDM atau sumber daya manusia lewat leader dan juga tim, di lain sisi kita juga membutuhkan sistem. Itu saya coba kutip salah satu dari Prof. Jimli ya, salah satu dari kelas beliau. Semakin besar sesuatu atau semakin besar organisasi yang kita bangun atau komunikasi yang kita bangun, akan semakin besar pula kita membutuhkan sistem yang lebih baik gitu. Dan semakin tradisional sesuatu atau semakin kecil sesuatu lingkupnya, yang kita butuhkan adalah figuritas atau sosok leader sebagai figur dalam mengelola tim seperti itu. Jadi sistem di sini nantinya yang akan menjadi tools atau alat bagi kita dalam menggerakkan sebuah organisasi ataupun mencapai goals kita ke depan, seperti itu. Lanjut Mbak Dila. Ada juga di sini yang terakhir, yaitu poin tentang produk dan juga service ataupun layanan gitu. Jadi kita setelah kita dari awal tuh kita udah tahu leader yang baik seperti apa, kita tahu bagaimana tim, mengenal tim seperti apa yang akhirnya menghasilkan kerja sama yang bagus, kolaborasi yang bagus, kemudian kita membentuk sistem yang bagus untuk agar organisasi
menjadi sustainable. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah produk gitu. Bagaimana kita melahirkan atau menciptakan sebuah produk atau layanan atau service yang mana itu sesuai dengan ide yang kita punya dan juga sesuai dengan target konsumen yang akan kita tembak lah di situ ya gitu. Misal contoh sederhana seperti apa tadi kita contohnya tentang edukasi ya, tentang literasi anak misal gitu, literasi untuk anak dini misal. Nah, kita harus mencari nih produk yang sesuai apa gitu. Jadi misal program, bentuknya seperti program gitu atau layanan gitu. Jadi program yang kita tawarkan untuk misal meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan anak-anak untuk pada akhirnya mau lihat buku tuh, apalagi yang kalau anak di usia awal-awal itu kan masih yang buku bergambar, itu gimana kayak gitu. Jadi kontennya seperti apa, programnya nanti seperti apa, packagingnya seperti apa, marketingnya nanti seperti apa, dan lain hal. Nah itu akan masuk di produk sini. Jadi marketing nanti itu untuk setelahnya. Jadi kalau untuk produk ya berarti apa yang ide yang sudah kita kelola, kemudian kita sesuaikan dengan target konsumen kita, dan kita kontrol kualitinya, itu akan seperti apa. Nah, itu akan menciptakan produk yang sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan, seperti itu. Kemudian, next Mbak Dila. Oke, selanjutnya ini tentang how to prepare impactful activities. Jadi bagaimana sih kita menyiapkan kegiatan atau aktivitas yang memiliki dampak nyata atau memiliki impact yang besar kayak gitu ya. Next. Di sini saya akan menggunakan PUIC. Ini sepertinya semua ketika kita organisasi atau kita memulai komunitas, apapun kita ingin melakukan sesuatu, kita juga pakai ini ya, PUIC. Di sini juga saya memakai 5W1H. Teman-teman pasti udah tahu semuanya. Nah, saya akan coba breakdown satu-satu ya ini ya. Jadi planning. Yang pertama PUAC ya, P yaitu planning, O organizing, E actuating, C controlling, dan E evaluating. Nah, di sini kita akan mulai dengan planning. Mungkin nanti akan saya elaborate juga ya di sini dengan contoh-contoh dari proyek yang sebelumnya saya lakukan di organisasi saya. Jadi teman-teman ada gambaran sedikit lah ya, nanti akan seperti apanya, gimana gitu. Oke, pertama adalah planning. Gitu. Di sini kita akan mulai menggunakan 5W1H gitu. Jadi di sini kita akan fokus ke what, why, when, where, who, dan how gitu. Jadi kuncinya di sini gitu. Kenapa, apa yang akan kita lakukan gitu. Misal kalau saya masukin contoh dari program saya, ada salah satu yang tadi saya juga sebutkan yaitu Istanbul Youth Summit. Misal temanya apa, konsepnya seperti apa, itu masuk di what nanti. Terus why, kenapa? Misal kita udah dapet tema nih kemarin kayak yang untuk tahun ini Februari yang lalu kita dapat tema tentang peran pemuda dalam recovery setelah pandemi gitu misal. Kenapa kita harus pakai tema itu gitu? Kenapa nggak yang lainnya? Itu kita benar-benar kita godok, kita benar-benar diskusiin matang-matang gitu. Nah, setelahnya when, kapan kita pada akhirnya melakukan acara itu, seperti itu. Terus where, di mana? Itu saat itu di Istanbul acaranya. Terus who ini di antara kita sebagai yang eksekusi pekerjaan dan juga target kita ke siapa. Seperti itu. Dan juga terakhir ada how. How adalah bagaimana pada akhirnya cara-cara atau usaha-usaha proses yang akan kita lalui untuk menuju atau untuk sampai di goals yang sudah kita tetapkan di awal, seperti itu. Jadi planning di sini memang ditujukan untuk mengatur tujuan,
ataupun suatu programnya atau suatu produk beserta cara untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Atau agar planning ini ditujukan agar mana kita tahu cara untuk membuat program itu terwujud gitu. Termasuk di dalamnya ini juga ada budgeting gitu. Jadi teman-teman bisa apa sih namanya ngeplan tuh, bisa mulai plan tentang budget, terus bagaimana cara mendapatkan sumber dana tersebut. Selain itu juga teman-teman misal bisa planning tentang merencanakan tentang nanti kita kolaborasi dengan pihak mana saja dan isi dari kolaborasi tersebut apa saja, manfaatnya apa dan lain hal itu kita akan ngobrol apa namanya kita akan melakukan itu di tahap planning gitu. Kemudian setelahnya adalah organizing. Di organizing ini merupakan apa ya proses untuk memastikan. Jadi oh ya sebelumnya di planning kita juga di sana akan apa namanya melihat gitu. Ketika sudah selesai nih apa what, why, when-nya, what, why, when, where-nya, terus ketika kita sampai di who, nah yang mengeksekusi acara kita misal atau project kita tuh akan siapa aja, nah itu juga nanti masuk di situ. Jadi kita balik flashback bentar ke planning tadi gitu, yang mengeksekusi siapa, kemudian butuh berapa, nah hal itu nanti akan berkaitan ke setelahnya yaitu organizing. Di situ kita harus memastikan nih SDM atau sumber daya manusia yang kita butuhkan ataupun yang tersedia beserta apa ya kita sinkronisasikan dengan fungsi yang ada atau yang sudah kita plan sebelumnya seperti itu. Jadi semua apa ya need ya. Jadi kayak apa namanya rapi gitu. Tahapannya rapi, kita pun kelihatan gitu. Oh, setelah A, B, C, D, E itu rapi gitu. Nah, setelahnya kita akan masuk di tahapan executing atau take action. Di sini apa bahasanya yaitu ambil tindakan atau kita mengimplementasikan rencana yang telah kita buat sebelumnya menjadi sebuah tindakan atau kita mewujudkan rencana menjadi sebuah tindakan. Ini misal sudah nih misal IES tadi kita balik lagi di IES itu kita udah plan terus kita udah tahu nih berapa orang yang kita butuhkan untuk apa namanya mengembangkan atau membuat program ini, kemudian jobnya apa aja disesuaikan, udah selesai kita masuklah ke action atau take action di sini. Nah di sini kita bekerja sudah apa yang kita apa namanya kita bekerja sesuai dengan rencana atau planning yang sudah kita tetapkan di awal tadi gitu sesuai dengan fungsinya masing-masing otomatis di sini. Nah di sini nanti apa namanya teman-teman akan apa ya akan ada yang namanya di tengah jalan. Oh itu nanti masuknya ke controlling, sorry. Jadi setelah kita melakukan apa implementasi rencana menjadi sebuah tindakan, kita akan masuk ke controlling, sorry. Kita akan masuk ke controlling yang mana di sana di dalamnya kita akan memastikan bahwa rencana yang tadi yang sudah kita lakukan itu sesuai dan berjalan apa sesuai jalurnya lah intinya apakah nanti ternyata di tengah-tengah tuh pasti kita akan apa ketemu sama berbagai macam kendala misal seperti itu dan nanti kita akan menemukan apakah kita harus merevisi rencana kita yang di awal atau melakukan perubahan atau kita lanjut terus itu karena mungkin bisa jadi nanti ada alternatif lain yang baru kita temukan di tengah-tengah jalan yang mungkin bisa jadi lebih efisien gitu jadi kita di controlling ini kita akan menentukan apakah kita bisa lanjut dengan rencana awal dengan metode pertama atau kita bisa mencari alternatif lain untuk mendapatkan program yang kualitasnya bagus seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah evaluating atau evaluasi. Di sini kita dituntut untuk pada akhirnya menganalisa kesalahan yang terjadi atau kesalahan atau masalah yang ada yang kemudian setelahnya kita akan tadi menemukan alternatif untuk apa ya yang lebih efisien gitu, yang lebih efisien, yang lebih baik untuk pada akhirnya meningkatkan kualitas dari program itu sendiri ataupun meningkatkan kinerja tim di evaluasi ini. Contohnya ketika saya kemarin IES itu kita ada kita memang toolsnya atau apa namanya
alat yang kita pakai untuk komunikasi, kita semuanya remote dulu kemarin, dan sampai saat ini juga kita masih remote bekerja. Jadi tools yang kita pakai itu salah satunya adalah spreadsheet ataupun Notion. Kita biasanya pakai dua itu gitu. Jadi di awal kita sudah menentukan apa namanya to-do list atau to-do list hariannya apa gitu, atau weekly-nya seperti apa, bulanannya seperti apa gitu. Kemudian di setiap minggu kita akan melakukan evaluasi atau weekly meeting, sehingga kita bisa, yaitu tadi, kalaupun ada yang kurang ataupun ada yang bermasalah gitu, kita bisa menganalisa lagi, dan kemudian kita bisa mencari alternatif yang lebih baik dan lebih sesuai dan lebih tepat untuk kita aplikasikan dalam program kita, seperti itu. Nah, hal ini sangat apa ya? Sangat menjadi dasar ketika memang nantinya teman-teman ingin membuat sesuatu atau suatu proyek sosial ataupun membangun komunitas. Nah, ketika sudah berjalan, hal inilah yang kemungkinan besar akan teman-teman temui nantinya ya, untuk menjalankan sebuah komunitas ataupun organisasi. Seperti itu. Next. Ini udah di akhir sini. Udah di akhir. Nah, ini batas waras nih, saya cuma ngasih ini doang. Ini adalah salah satu project mini project saya bersama tim. Jadi sebelum apa sih namanya, kalau IES dan YBB itu lumayan lingkupnya, cakupannya lumayan luas. Kalau batas waras ini tuh awalnya adalah karena kita dan saya dan teman-teman saya itu suka dengerin lagu indie atau lagu-lagunya Firsa Besari, lagu-lagunya Pamungkas, itu siapa, Bandanera dan lainnya gitu. Kemudian kita juga suka nulis gitu. Dan di sini kita karena rasa suka kita, jadi itu tadi alasan di awal, alasan bisa karena yaudah kita emang interest kok kesini, karena kita hobi kita kesini, karena kita memang sukain, itu juga bisa. Salah satu contohnya adalah batas waras ini. Batas waras itu karena itu hobi kita buat nulis, hobi kita dengerin lagu indie itu, akhirnya kita membuat ini, kita buat channel YouTube, kemudian di sana kita bikin lagu, kita udah rilis selama 1 tahun ini, kita rilis 2 lagu, itu tuh lagu-lagu iseng, tapi apa ya, saat itu niat kita ya, siapa tahu dengan orang mendengar lagu ini ada manfaat yang diambil dari situ, atau ada sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan oleh teman-teman yang mendengarkan, dan itu terjadi gitu. Banyak setelah kita rilis lagu, itu banyak sekali yang pada akhirnya ngechat kita, berterima kasih, bilang terima kasih karena udah ngeluarin lagu itu, jadi menemani fase-fase yang kurang enak lah ketika apa yang ada sama teman-teman waktu itu gitu. Jadi ada loh gitu, di sini saya menekankan ada loh hal-hal kecil yang dimulai dari hanya apa ya, hobi atau hanya rasa ingin tahu, suka gitu terhadap suatu hal, itu bisa ketika kita apa ya, kembangkan, kita benar-benar fungsikan, itu dia bisa bermanfaat loh ternyata buat orang lain, seperti itu. Ini saya udah lama ini, tinggal berapa menit Mas? Ini udah di end, apa sih namanya, udah selesai sih saya. Ini kalau masih ada apa sih namanya waktu sedikit, mungkin saya mau share satu video yang kemudian apa yang salah satu contoh dari apa sih namanya mini project saya dan teman-teman saya di Batas Waras. Bisa nggak Mas ini kira-kira Mas Angga? Oh ya boleh Mbak, coba. Coba ini gimana ya, bentar. Share. Coba wait. Oh nggak bisa, ternyata nggak bisa di share karena dia, oh bentar. Oh nggak bisa, ternyata nggak bisa. Nanti mungkin teman-teman bisa nengok lihat ke channel YouTube kami di Batas Waras, ataupun mungkin kalau untuk proyek-proyek seperti lumayan lingkupnya lumayan gede, misal itu kita ada Istanbul Youth Summit, teman-teman bisa lihat juga ke apa namanya, ke Instagramnya gitu, bisa juga ngambil apa namanya, kalau sekarang ATM ya gitu, mau ntar
ambil, habis itu nanti dimodifikasi, kemudian dibuat seunik mungkin sesuai yang teman-teman, kondisi teman-teman dan apa yang diinginkan teman-teman, disesuaikan aja itu bisa gitu. Gitu. Udah Mas, mungkin cukup dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin nanti bisa kita ke ranah diskusi-diskusi kali ya di Q&A gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Laili atas presentasinya. Nanti buat teman-teman yang sudah punya pertanyaan boleh dicatat dulu atau langsung di drop di question box. Nanti silakan dimasukin aja pertanyaannya. Kita akan lanjut di sesi Q&A setelah presentasi dari Mas Dimas berikut ini. Dan kita langsung masuk aja ke presentasi kedua dari Mas Dimas. Apakah Mas Dimas sudah hadir? Halo Mas Angga. Halo, selamat siang Mas. Oke, selamat siang. Gimana keadaannya Mas? Hari ini baik-baik aja? Ya, alhamdulillah baik-baik aja nih. Itu eh mungkin ini gimana nih? Kita mau langsung aja atau bagaimana nih, Mas? Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu kepada teman-teman. Siap. Oke, eh, untuk pembicara kedua kita, ini ada Mas Dimas. Dimas Harisyan Kivi is a founder of beasiswakorea.com and former digital strategist for mission of the Republic of Korea to Asian, as well as a business development manager at UMAC Express Logistic Korea. He's a self-driven and a passionate person about his education, as seen by his achievement in getting 7 different types of scholarships during his study in South Korea. And now he is currently pursuing a PhD and building up his business in education field. Oh, keren banget nih dari profilnya Mas Dimas nih ya. Mas Dimas, mungkin langsung presentasi aja gimana? Udah siap, Mas? Ya, boleh Mas Angga nih mungkin saya Oke, izin share dulu dipersilakan ya. Mas. Ya, ini oke. Apa udah kelihatan Mas Angga? Kelihatan Mas. Oke, ya sebelumnya selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Mas Angga atas waktunya. Thank you banget buat Udemy, but mungkin aku presentasinya akan pakai bahasa Inggris. So, good afternoon from South Korea, everyone. Thank you for the invitation from udemy.id and also everyone that spend your time and giving your attention in this presentation and then also this seminar or training, I think. And then thank you for Miss Laili, I think, right? If I'm not mistaken, Mr. Iya. Angga. Yes, okay. That is what a good presentation actually. You already cover everything about project management. So okay, in this good afternoon, I would like to discuss with all of you that we will understanding and managing your organization project. So before we jump in, I would like to introduce myself. Maybe Mr. Angga already did before, so at least I would like to say hello or annyeong in South Korea. We say annyeonghaseyo in South Korea to everyone here. Thank you so much. And then I'm still doing my PhD in Busan National University in Busan, South Korea. And then yeah, currently I just doing managing and developing several enterprise and organization, and also helping and designing planning digital transformation strategy for any organization, profit or non-profit, it doesn't matters. Okay, so okay, uh, many people already a little bit confused about program and projects. So I would like to know, everyone here, you can chat. Do you think program and project is similar or different? Or Mr. Anga, you can give some opinion based on your knowledge or your experience. Program and project, do you think is similar or different? Okay, based on my knowledge, there's a slightly different meaning about a program and project. Maybe the program included in the project, and the project is a high scope, the wider scope of the program.
Maybe you can correct me if I'm wrong. Okay, that is already correct. Actually, program and project are different, but we can see here that program is like coordination of activities and projects. So this is just like a wide range about what we have in our organization. Miss Laila already informed and explained before that we can make this program and that program and this project and something like that. And mostly general purpose close to the vision of the organization. For example, like this, we know Elon Musk, right? So Elon Musk want to make some city or some civilization in Mars. That is a program. But the project is the part of that program, normally just temporary activities. For example, in this case, they will make some transportation. What kind of transportation? They make a rocket. That is the project, to make the transportation to Mars. That is the project. But the program is they want to make a human can live in Mars. That is the program. So the project is to make some piece of things or activities that help the organization or the company or any organization that can uh, achieve the goal of the program. And normally that is the narrow range. So for example, again, after they make, maybe they will make the space car, not the space rocket anymore, something like that. So mostly project specific purpose close to the mission. So what the importance of project management? So Ms. Laili already informed many things, the method and everything, but let's talk about this one. So uh, why some project failure? So if you see here, I get this data from Project Management Institute. They survey many company and organizations. So 58% of that organization figure out the importance of project management. So they just realize not even 70 or 80% of the organization realize that project management is really, really important. So even though they have like 48% of organization that already agree they need good project management, 68% they still ask help from a third party. For example, like now some organization want to do the, let's say, make that space car, then they don't do by themselves in the inside of the organization. Some of people say we outsource to other company that can help us to manage this project. And then so because of that one, 52% of the organization experiencing many changes or additional requirement beyond the scope of the agreement. So let's say there's project for 10 years, and then after that, just 2 years or 3 years, they change again. Oh, if you ask this one, you have to pay more, you need more time, you need more. Yeah, so many requirement. So new requirement and everything. So that's why we have to understand the good management of our project. And then 39% project fail due to changing priorities. So like I told before, that if they want to make a car and then they have the model or the blueprint already, but they change, oh, now we don't want to make a car, let's make the home first. So that make the project fail. So it's beyond the scope of the agreement. So if we make the arranged time, scope and everything that we want to make a car, then we have to go to the right path first before we change to the make the new projects or the new target on everything. So 32% budget loss when the project failed to reach the target. Yeah, of course, right? But uh, I just realized that more than 25%. This is 32%. The budget loss. It normally should below that. The 15% is okay. And then 9.9% waste of money due to poor project management. So this is not effective and efficient. So based on this one, we could say that
we have to mastery this project management skill. So Mr. Angga, Miss Lily, of course, already, and everyone here. So we have to understand that project management is really, really important for us, that we have some organization, or we are the leader of some program, or we are the project manager or something like that, or even if we are the founder of something, or we could be anything. So even in this small project that we make the training, it should be focused on how to manage this training project that can run smoothly. So so what next? We already know the data, and then we already know what makes some project failure. So now we have to mastery the skill designing a successful project management. Okay, the first one is the initiation. This is the phase and the practical step that we can follow. So this is the starting phase. So before we do the project or we do the program, something like that, because after the program that will be get down or narrowing to the project. So the people or the PIC or the coordinator or the manager should know the project value. I should get the admission or acceptance from the stakeholder. So if there's no value for this project, just say to maybe your boss or your stakeholder, there's no value when we do this project, so we have to change. So and then after that, we have to think about the resources. Resources here is not only money, but it could be time, it could be human, it could be our facilities, it could be anything that can help us to run this project. Okay, so and then after that, we have to do the kickoff meeting with the stakeholder, with our CEO, our another department that collaborate with this project, of course. And then we have to know like about the feasibility that we can do this project before we start planning. So this is the initiation phase. So all of you have to understand at least these four kind of things. You have to make sure have a checklist on your pockets or in your books, that you have to follow these four. And then the phase number two is planning. So I could say this is a creation phase. So we make schedule, we do budgeting, we make like scope of work, the timeline. So schedule and timeline a little bit similar, but in here is different. So scheduling is like we already understand what we want to do, so we schedule it. So and then the timeline, we make the roadmap about the project or something like that. So that is our timeline. But the scheduling, we do something that already on target, so we make it under our timeline or our roadmap. And then don't forget planning the risk. Sometimes many manager or the project coordinator, they forget to planning the risk. Why we have to think about the risk? So we have the plan B or plan C. Yes, maybe sometime other people say we don't need to plan make the plan B, because we have to focus on the plan A so we can make it successfully. But risks we have to think, for example, how if in the middle there's no budget? So how if in the middle suddenly we don't have human resource, or suddenly we have like corona or something that we cannot control? So we have to think like that too. So if there is something not run smoothly, how we can back it up? That is how we think about the risk. And then we have to planning about the stakeholder. This is not only inside of our organization, but also outside of our organization. For example, like a customer, Miss Laila already mentioned in her presentation about the customer, the product, and the end user, something like that. And of course, our resource again, because we already make the filing documents about our resource. So we have to plan how we use this resource in this creation phase. For example, okay, the time.
and then the budget. So at the first phase, we have to use this much budget for these things, A, B, C, D, and everything. And then, of course, the time and the human. So which one doing the marketing, for example, or doing do the PR, or doing the technical engineering and everything. It depends on our management. After we create something and we plan everything, so we move on to the execution or performance phase. So we have to know about the tasks. So this is just like a job description, and we have to know the activity. So we have to understand the feasibility of our timeline, our project, and so we can see which one that really runs smoothly, and then what kind of activity that is running right now, which one is stuck, or which one is just there but there's nobody that doing it. So we have to understand that one. Even though we already make tasks, we have to know the activity. So we have to start the cost, of course. So we have to think like, for the execution, what how much the cost, not only the money, also the time, and then the people, our team, and everything. So we have to make sure the quality also at the first step before we move to another step. So the quality, for example, what, let's say this small project, the training, so we have to understand uh, which method that we want to provide the speaker and also the audience to enjoy the training, something like that. So it's already okay with international internet connection, something like that. And then, of course, the procurement. So we have to buy something, and everything should be running smoothly. So, for example, we want to buy some video conference tools, but we already buy, but it's not ready when we want to make the training. So that is not good, right? So that's why we have to do this planning, and then performance phase. We have to focus also that everything that we buy or what that we order is already paid, and also already prepare enough to run our projects, and also our team. For example, sometimes the team say, yes, I'm ready this time, and blah blah blah, something like that. But at we started, that person or the coordinator or everyone in the team, some of them are not coming and then never say anything. So we have to think the risk, something like that. Okay, next. So after we do the performance and then we execute already, so we have to monitoring and control. So Miss Lely also already mentioned about this. So this is the assessment phase. I call this assessment phase. So this is just focus on the performance and then the project status and workload. So why there is a workload here? Because we have the tasks, we have the job description and everything. So we have to understand like uh the workload of our team is too much or not, they can handle it or not, so they need support or not, something like that. And then the status, so this project already run or temporarily close or something like that. So we have to understand in some phase, of course. So in the performance phase also, so we have to in here all of the performance phase before the number 3, so we have to assess this one. And the last one is closure. So this is the evaluation phase. We have to transfer and reporting everything to our coordinator and our stakeholder, and then we have to make sure the sign off. Sometime after we do the project, we still get any work that say, oh, this is still not finished yet. Where's the report? Where's the review? Where's the evaluation and everything? So make sure after we done some project, we have to make sure that we sign off from these projects. So if you don't want to get bothered by another new question or something, so make sure everything well documented, and then you make sign off not only on the paper. So of course you have to make
some little bit party for your team because they deserve it. Okay, so this is the 5 things. So let's recap what we have today. So a program and project is non-identical, but both of them related to each other. And then the importance of project management is to financial optimization, and then the proper use of resource, and we avoiding scope creep. Scope creep, if you not familiar with this sentence, scope creep is like you get something new beyond your agreement, and then the focus on priority. And then 5 phase of project management. First is the initiation. After that, you have to planning, and then do the execution, and then monitoring and control and closure. So this is what we can discuss today. If you have any question, thank you. Let's be friends. I will give the stage again to Mr. Angga. Thank you. Okay, thank you for your presentation, Mas Dimas. It is so cool and a lot more knowledge we get from you. And then we will move to the Q&A section, and I will conduct the Q&A section in Bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, silakan yang ingin bertanya atau punya pertanyaan, atau mungkin tadi terpikir sekelebat gitu, ada kepikiran kira-kira kalau ini gimana ya? Kayak tadi contoh Mas Dimas baru aja ceritain kalau di tengah jalan tiba-tiba ada masalah gitu. Kalau tiba-tiba kita tiba-tiba fundingnya kekurangan, itu apa ya yang harus kita lakukan? Silakan pertanyaannya di drop aja di chat box. Bisa langsung ditanyakan atau mungkin bisa langsung raise your hand. Nanti akan saya bantu. Oke, pertama-tama mungkin kita langsung aja nih Mas ya. Eh, ada satu pertanyaan dari Mas Hardi Mas Prayudi. Ini pertanyaannya sudah ada di chat box. Ini mungkin bisa dijawab oleh keduanya nih ya, Mbak Laili dan Mas Dimas. Apa sih tantangan yang paling berat di fase ketika kita organizing dan controlling suatu project? Oh, ini skalanya berarti skala per project atau mungkin bisa dijelaskan juga nih Mas untuk programnya gimana, terus nanti di projectnya kira-kira gimana? Mungkin silakan bisa Mbak Laili dulu atau Mas Dimas dulu. Oh, ladies first lah kalau kayak gitu ya, Mbak Oke, Leli ya. silakan Mbak Laili. Oke, bentar. Saya baca dulu. Apa sih tantangan yang paling berat di fase ketika kita organizing dan controlling suatu project gitu? Fase terberat ya. Sebenarnya di tiap step itu pasti ada fase terberatnya sih. Ada apa sih namanya eh hal-hal yang apa ya akan ada masalah-masalah yang ada di fasenya. Cuma ini kan pertanyaannya tentang controlling ya, organizing dan juga controlling. Jadi misal nih kita ada di suatu tim misalnya, kita ada di suatu project, terus kemudian di situ juga ada tim juga di situ. Kemudian ketika kita ingin organizing sesuatu gitu ya, kan kita udah tadi tuh udah ngomongin tentang yang di yang sudah saya sampaikan gitu, kita udah ngomongin sebelum organizing itu kita planning kan. Nah, ketika organizing itu menurut saya hal yang paling susah atau fase terberat yang pernah saya lalui ya, ini based on my experience, itu adalah mencari kemudian kan kita udah tahu nih apa fungsi-fungsi ataupun apa saja yang kita butuhkan di planning gitu. Nah di organizing ini yang paling susah adalah mencari atau memastikan bahwa hal-hal tersebut itu ada atau kita miliki kayak gitu. Jadi misal SDM ya, saya tadi juga lingkupnya di SDM gitu. Misal kita mencari SDM gitu. SDM-nya harus seperti apa, kualitasnya seperti apa, standarnya seperti apa. Nah, mencari dan mencocokkan SDM tersebut dengan kebutuhan kita itu lumayan tricky dan lumayan challenging ya kalau buat saya dan tim biasanya seperti itu. Di lain sisi juga ketika kalau dalam hal controlling ya misal di sini ya
ketika controlling, kita kan memastikan tuh berjalannya pekerjaan ataupun rencana kita itu kerjaan kita sudah berjalan sesuai dengan plan kita atau belum kan seperti itu. Nah, ketika controlling, hal yang paling challenging atau hal yang paling terberat adalah tadi juga disebutkan sama Mas Dimas, ketika di tengah-tengah kita mengalami masalah, kemudian mengalami kesulitan, ada masalah, bagaimana kemudian atau apa yang akhirnya kita lakukan untuk mencari alternatif dari untuk keluar dari masalah itu gitu. Jadi untuk mencari alternatif sebagai solusi dari masalah tersebut itu hal yang paling bukan terberat sih, tapi lebih ke challenging aja gitu, lebih menantang kayak gitu. Itu sih kalau dari saya. Monggo, Mas Dimas, silakan. Oke, jadi ya sebenarnya sih udah dijawab semua ya sama Kak Laili. Cuma ini menambahkan aja dari Kak Laili tadi. Ini berarti kan kalau kita mencerna pertanyaan dari Mas Dimas juga ya, namanya Dimas juga nih, Hardimas gitu kan. Jadi ini kan berarti sebenarnya udah running ya. Kalau kita lihat ya kondisinya sudah running ya, karena kan dibilang ketika organizing and controlling suatu project gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah running, berarti yang paling beratnya adalah untuk memastikan apa yang sudah kita sepakati bersama itu terdeliver dengan baik. Maksudnya gimana? Contoh misalnya kita bilang nih, oke hari ini kita mulai ya jam 5 misalnya kayak gitu. Atau misalnya nanti tolong atur schedule sama eh, vendor-vendor kita dan segala macam. Nah, ternyata nggak sampai nih ke tim yang ngurusin hal itu. Nah, itu salah satu challenging banget gitu ya. Apalagi misalnya kita megang project yang vendor-vendornya atau partner-partner kita itu adalah lembaga-lembaga besar atau lembaga-lembaga pemerintahan. That is another things gitu ya. Karena itu akan melihat banget seberapa profesionalnya kita untuk mengerjakan sebuah project. Karena itu akan membuat sebuah citra di kedepannya mereka akan mau kerjasama lagi sama kita apa enggak. Itu salah satunya ya untuk organizing kalau kita itu udah running. Nah, kalau ngekontrolnya kayak gitu tadi karena eh, dana. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita bikin project itu biasanya kan dananya udah tahu nih. Kemudian waktunya kapan dan segala macam. Jadi ada masa-masa ngerasa santai, waktu masih panjang gitu kan. Nah, ada yang ngerasa satu tim pengennya cepet-cepet, jangan di akhir-akhir nanti. Nah, ngekontrol ini untuk bener-bener bareng banget. Nah, itu yang agak agak challenging ya menurut diriku ya teman-teman gitu. Jadi kadang di tengah, aku nggak tahu ya, pasti teman-teman pasti pernah ngalamin juga entah entah di project besar atau di project kecil, pasti selalu ada inovasi-inovasi baru di dalam sebuah planning. Nah, ini yang nggak boleh sebenarnya. Itu yang dibilang tadi sama Project Management Institute, ada kalau nggak salah tadi eh, 30 something gitu ya. Itu yang ngebuat sebenarnya project itu gagal. Kenapa? Jadi kemarin udah nge-planning nih, tiba-tiba ada ide baru, ini aja langsung dijalanin tanpa dibahas lagi. Kayak gitu. Jadi misalnya kita udah bilang, weh nanti naik pesawat ya. Tiba-tiba nggak naik pesawat nih, cepetan naik jet katanya gitu. Nah, tiba-tiba teman-teman tuh naik jet gitu kan. Meskipun harganya sama, ininya sama dan segala macam, tapi itu tuh nggak apa namanya, nggak menjalankan sesuai task tadi karena reportnya akan beda kan kayak gitu. Itulah makanya organization and control itu agak berat itu ketika memang tadi satu human resource-nya, waktunya sama ada inisiatif-inisiatif yang muncul di tengah-tengah. Mungkin gitu, Mas Angga. Oke, ini eh, sudah sangat terjawab nih ya dari Mbak Laili dan Mas Dimas. Dan ya tadi ditutup dengan pernyataan Mas Dimas, kalau controlling itu memang harus mengikuti pakem sesuai dengan planning ya Mas ya. Karena akan khawatir dan membahayakan kegiatan selanjutnya kalau misalkan tiba-tiba ada kepikiran ide-ide baru lalu tiba-tiba beralih jalur. Dan setelah setelah ini ada pertanyaan dari Mas Daniel Rahmat Cipta di chatbox. Uh, Hi, got a question for Mas Dimas. Oh, okay. What did you have in mind when putting procurement into execution instead of planning phase? Is it like the same? Isn't it like the same with resources? Referring to your slides. Oh, mungkin bisa
munculkan lagi nih kali ya Mas ya. Slide-nya yang mana nanti? Oke, boleh. Oke, ini ya. Coba saya share dulu ya, sebentar. Share lagi nih. Oke, ini oke. Nah, ini ya. Tadi kan kenapa kok di procurement itu adanya di execution bukan di plan gitu ya. Tadi kan katanya plan itu ada di bagian resource. Jadi gini, kalau resource itu kan eh, we do something atau misalnya kita menyiapkan semua sumber daya atau resource untuk digunakan sebagai eh, modal kita lah untuk menjalankan project ini dengan baik ya untuk bisa selesai dan segala macam kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya bedanya kenapa di sini procurement itu ada di sini? Karena setelah kita plan di sana, kita melakukan procurementnya tuh di execution kayak gitu. Jadi saya udah buat catatan kecil juga bahwa sebenarnya aku procurement ini kan istilahnya kita beli sesuatu, kita order sesuatu dan segala macam. Nah, jadi sedikit banget project-project yang dilakukan itu tanpa melakukan purchasing. Pasti selalu ada pembelian, makanya di execution bukan di planning tadi. Jadi kalau di plan itu kita kan belum melakukannya, makanya di sini saya naruhnya tuh di execution ini. Itu di eksekusinya beli. Misalnya contoh kayak tadi, misalnya kita mau bikin mobil atau misalnya pesawat luar angkasa gitu kan. Nah, kita tuh tahu nih, misalnya kita planning nih, kita mau beli bahan bakarnya, kita mau beli ini, beli itu dan segala macam. Nah, itu nggak planning resource-nya. Nah, execution-nya kita mau beli sama siapa nih? Kan kita udah planning tadi mau beli sama siapa dan segala macam. Nah, pas di nomor tiga ini atau di execution ini, we eh, kita beli gitu kan, we buy it gitu. Jadi kita pesen, kita ini dan segala macam. Nah, itu di nomor tiga. Itu sih sebenarnya yang ada di pikiran diriku ya. Kenapa kok pembelian atau purchasing itu atau procurement-nya itu ada di sini kayak gitu. Itulah di sini tuh lebih ke manage kesananya. Jadi kalau di planning, yes betul itu sama-sama resource, tapi di sini tuh udah actionnya untuk melakukan planning yang sudah ada di nomor dua. Mungkin gitu Mas Angga. Mungkin ada tanggapan dari Daniel atau Daniel ya. Oke, jadi begitu ya penjelasannya Mas ya. Itulah kenapa procurement diletakkan di execution ya, instead of planning. Oke, gimana tanggapan dari Daniel? Are Daniel from Indonesia or where are you from? Okay, if you want to, if you still have any comment from the explanation of Mas Dimas, you can ask in the chat box. Oh, dari Indo, berapa lama udah di Singapura? Oke, thank you Mas Daniel. Ya mungkin tambahin sedikit lagi. Jadi intinya yang aku maksud di procurement di sini tuh tentang bagaimana managing our relationship dengan vendor-vendor sama supplier setelah kita mau beli tadi sih Mas, gitu. Lebih ke sana sebenarnya bedanya gitu. Oh, Oke, baru baru dari Singapura kemarin ya Mas Daniel, saya nggak ketemu kita. wah iya. Mungkin nanti setelah ini ya, kalau ada kesempatan biar bisa jalanin project bareng. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mas Andika Januardi. Halo Bang Dimas, izin bertanya mengenai project management di dalam meyakinkan seseorang terkait organisasi yang dimiliki, baik terhadap internal maupun eksternal, terhadap sebuah kegiatan yang saat ini memang belum terlihat, namun di masa depan itu bisa saja menjanjikan. Apakah itu disarankan atau bagaimana tanggapan Abang terhadap hal tersebut? Contoh kasusnya ini, wah keren nih diberikan contoh kasus. Organisasi penggerak atau ya tanah Mars berjalan tanpa gravitasi. Wah, oh tadi mungkin Tadi sesuai dengan iya yang disampaikan Mas Dimas itu ya. iya. Atau beberapa ide lain yang dinilai sangat belum tabu di masyarakat. Terima kasih. Gimana? Oke. Mungkin ada tanggapan dari Mas Dimas terlebih dahulu. Kenapa Mbak Lele mau dulu nggak nih Mbak Lela? Siapa tahu nih. Atau ya mungkin Mbak Laili ada tanggapan juga. Mas Dimas, Oh gitu. saya Iya. persilahkan. Ya ini menarik ya sebenarnya pertanyaan. This is interesting question because we talk about future dreams and ideas gitu ya. Karena
yang ditanyakan sama Mas Andika ini tuh bukan project management sebenarnya. Lebih ke itu benar ada bagian dalam project management, tapi ini tuh lebih above program ya. Jadi karena diriku tadi menggambarkan Mars itu kan supaya bisa kebayang apa itu program, apa itu tuh project gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita mau dapetin program atau project itu kan yang kita jual tuh sebenarnya idea kita ya, idea kita, entah idea dari past atau idea buat masa depan. Contoh siapa sih yang kepikiran kalau misalnya ada aplikasi buat ojek online? Nggak ada. Itu yang dijual tuh masa depan tuh yang dijual tuh sama Pak Nadiem tuh masa depan gitu, bahwa ini akan mempermudah. Nah, kalau untuk meyakinnya itu adalah balik lagi tadi nih, mungkin Kak Laili bisa nambahin lagi kan. Tadi katanya itu nih ibaratnya kayak produk atau servisnya kita gitu. Kalau misalnya Elon Musk kan produk dan servisnya dia bilang nih aku bisa kasih jalan nih buat kalian mau ke Mars kayak gitu, ya kan? Tapi big picture-nya adalah dia bisa ngebayangin eh, nanti tuh gimana sih di sana tinggalnya. Ya sebenarnya nggak jauh beda sama rumah-rumah yang di Indonesia. Cuma kan harus ada pendekatan-pendekatan baru, misalnya nanti kalau di sana ada oksigen apa enggak kan banyak banget tuh. Nah project itu turun jadi project tuh. Project kecil adalah project untuk memastikan cara bernafas di Mars. Nah itu salah satu project juga kayak gitu. Programnya tetap besar yang tadi. Nah jadi kalau misalnya ada orang-orang di dalam internal ataupun eksternal adalah memang tadi pilih tim yang kuat kalau kata Kak Laili kan. Jadi kadang-kadang kita bisa lihat aku tuh lebih kadang-kadang untuk some program or some project I choose like a specific team or specific people gitu ya, karena nggak semua orang tuh bisa dikasih tugas yang sama kayak gitu. Misalnya nih kita sama-sama orang engineering misalnya, tapi untuk ada orang engineering yang teknis doang, ada orang engineering yang bisa juga sebagai konseptor. Nah, itu kan agak beda nih. Itu memang punya kemampuan masing-masing. Jadi, kalau misalnya nanti Andika misalnya punya program untuk meyakinin orang lain tuh bahasanya tuh bukan manage the project lagi, tapi how to influence them, how to convince them that your idea is the great one or the choose one kayak gitu. Bahasanya itu ya itu tadi eh, bukan lagi nge-manage-nya kalau ini ya, kalau Leila di sini karena mungkin aku akan spill sedikit ya di sini gimana sih caranya. Jadi kalau coba deh pelajarin 9 dasar kebutuhan manusia gitu ya. Eh, itu ada salah satunya apa? Eh, supaya mereka itu merasa terlibatkan. Nah, kalau misalnya ide kamu itu cuma terlibatkan cuma kamu aja, bukan organisasi. Jadi itu kan orang ya. Sedangkan organisasi adalah kumpulan-kumpulan orang. Nah, bagaimana idea kamu tadi atau program kamu tadi itu adalah merupakan impian atau cita-cita atau keinginan dari eh, kelompoknya kamu di organisasi kamu. Cara taunya gimana, Mas? Paling simpel nih, survei. Survei gimana? Yang ngobrol aja, ajak ngeteh, ngopi. Kita mau bikin apa ya? Paling paling kamu ngerasa apa sih di organisasi kita? Kita mau bikin program apa lagi? Apa sih yang mau kamu dapat dari lembaga ini dan segala macam gitu. Karena lembaga itu nggak bisa kasih apa-apa ke kita yang harus gerak kayak gitu. Jadi aneh kalau ada yang berpikir bahwa dia bisa hidup di dalam organisasi gitu. Masa sebuah makhluk hidup, kok sebuah lagi ya, seorang makhluk hidup gitu ya, minta dihidupi sama sebuah organisasi yang istilahnya benda mati gitu. Nggak bisa, kita yang menghidupi organisasi. Makanya dari organisasi itu kita bisa hidup. Kayak gitu mungkin ya Mas Andika. Mbak Leli mungkin tambahan, Pak. Iya, silakan Mbak Laili. Mungkin ada tambahan. Ini ini hampir semuanya udah disebutin sama Mas Dimas ya BTW. Kalau aku lihat lagi apa sih namanya pertanyaannya gitu. Jadi betul banget ketika kita ingin melakukan sesuatu misal atau ingin tadi ya kata Masnya tadi ini ya pertanyaannya yang bikin sesuatu atau produk untuk masa depan seperti itu. Buat hal yang pertama kali mungkin saya ya ketika saya di posisi itu hal pertama kali yang saya pikirkan adalah seperti yang dikatakan Mas Dimas tadi, saya nyari tim yang memang bisa diajak untuk kerjasama
dengan cepat, orangnya sefrekuensi, jadi kita udah tahu karakteristik mereka, jadi kita udah tektokannya udah enak banget itu kayak gitu. Dari mulai diskusi ringan, kemudian menghasilkan suatu ide yang bisa kita kembangkan dan menjadi suatu produk tadi di kemudian hari seperti itu. Nah ini tergantung nanti gimana teman-teman misal mengolah produk itu atau mengolah ide itu menjadi sebuah produk yang cocok cocok dengan target konsumen teman-teman nantinya ke depan seperti apa. Kayak gitu aja sih. Simple banget sebenarnya gitu untuk hal ini karena kalau saya mikirnya lebih ke tektokan tadi sih, kita tarik benang merah antara ide, kemudian targetnya seperti apa, siapa aja, kemudian kita timnya dengan siapa gitu, dengan orang-orangnya siapa aja, kemudian apa yang ingin kita bentuk itu, bentuknya tuh bagaimana. Nah, ini kita tarik aja benang merah sehingga menghasilkan produk yang bagus, produk yang sesuai lah ya, yang bisa masuk ke target konsumen kita ke depan, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih begitu, Mas Andika, atas jawabannya. Oh iya, iya tidak apa-apa, Mas Andika. Oke, lalu eh, ada satu pertanyaan lagi nih buat Mbak Laili dan Mas Dimas. Ini dari Wulan. How to get confidence for running our first project as a project manager. Nah, ini mungkin banyak banyak orang juga nih yang mungkin masih ragu-ragu atau bahkan kadang suka nggak pede gitu ya, insecure, ngerasa begitu diberikan tanggung jawab atau begitu ada ide sama teman-temannya untuk gimana kalau kita buat project ini, kita kira-kira akan eksekusi idenya kapan gitu. Terus begitu kita diberikan tanggung jawab, oke, mungkin bisa mimpin projectnya gimana? Ya kadang kita ragu gitu ya. Nah, ini sebagai orang-orang yang sudah pernah berpengalaman dalam menjalani project, kira-kira gimana nih tanggapannya? Mungkin Mbak Laili bisa langsung kasih tanggapan. Biar confidence ya, biar pede ketika pertama kali dapat project gitu ya. Itu yang pertama saya sarankan nekat. Pertama nekat. Ketika udah nekat itu udah semuanya akan digas lah intinya gitu. Jadi membangun confidence itu menurut saya adalah balik lagi ke poin saya yang saya obrolkan di awal tadi, kita mengenal diri kita lebih jauh, lebih dalam lagi sehingga pada akhirnya kita punya identitas, kita tahu identitas kita dan ketika kita mendapatkan project pertama kali itu udah confidence gitu. Kita di situ udah tahu kita mau ngapain, untuk mengolah project itu atau mengolah produk itu seperti apa tuh kita udah tahu gitu. Jadi memunculkan confidence dalam diri kita atau memunculkan rasa pede ya dalam diri kita ketika kita melakukan atau kita mendapatkan project pertama kita, misal itu hal pertama kali yang terlintas di kepala saya adalah berkenalan lagi dengan diri sendiri, kenal lagi dengan apa yang kita mau, visi kita ke depan seperti apa, sehingga ketika kita kenal sama diri sendiri, itu akan meningkatkan confidence kita atau meningkatkan kepercayaan diri kita untuk pada akhirnya mengambil alih atau mau mengambil alih si project tersebut. Siapa tahu Mas Dimas ada tambahan. Oke, Oke, gimana tanggapan dari Mas Dimas? ya ikutin aja 5 langkah yang tadi ntar pede sendiri gitu ya kalau singkatnya. Tapi gini Wulan ya, jadi kepercayaan diri itu muncul ketika kamu tuh know the area gitu ya. Jadi kamu harus tahu area kamu main itu di mana gitu. Nggak mungkin kamu akan muncul kepercayaan diri kalau kamu nggak tahu sama sekali tentang project yang kamu ambil. Misalnya nih, Wulan tuh jurusan apa bahasa Inggris gitu misalnya. Terus tiba-tiba dikasih project untuk ngajar bahasa Korea. Bisa mati dong kalau kayak gitu ya, bisa mati kutu gitu.
nggak tahu mau ngapain dan segala macam, apalagi nggak ada kenalan orang-orang Koreanya misalnya kayak gitu. Nah, makanya tadi kan aku juga ngeliat nih, Kak Laili juga udah ngasih step by step tadi, banyak metode-metode yang bisa digunain tadi tuh kan. Bahkan aku aja tadi tuh nggak apa ya, nggak ngasih beberapa tools untuk how we manage the project gitu ya, tapi Kak Leli udah nyebut salah satunya ada Notion, ada itu kan beberapa ada yang tools gratis ya kayak gitu. Tapi eh, makanya tadi ada initiation ya, makanya justru supaya kita bisa nekat, kita harus tahu dulu tadi tuh kayak first stepnya atau eh, fase awalnya. Jadi cari tahu nih siapa orang-orang yang kita punya. Jadi kadang-kadang kita nggak pede karena itu ngerasa sendirian. Duh, kayaknya nggak ada yang support nih, ya kan. Terus misalnya nih nanti duitnya dari mana ya ini project kayak gitu kan. Terus kadang-kadang ada juga pemikiran nih, kalau misalnya budgetnya segini tuh worth it nggak sih sama kita dan segala macam. Nah, itu tuh bahasnya kemana ya tadi, ke stakeholder, makanya ada kick off meeting dan segala macam. Jadi don't worry, nanti confidence-nya akan muncul dengan sendirinya ya, Kak Laili ya, kayak gitu. Ya makanya Kak Laili tuh bilang nekat aja, karena saya yakin Kak Laili confidence-nya tuh muncul ya setelah dia daftar kayak gitu, atau misalnya setelah dia keterima baru muncul gitu kan. Karena, wih keterima nih projectnya, baru oh ngerasa yakin dirinya bahwa kita diterima nih gitu kan projectnya gitu. Jadi dengan melihat diri sendiri pakai kata-katanya Kak Laili tadi, bahwa simpelnya gini lah, kalau mereka milih kamu berarti you are good enough buat ngejalanin projectnya mereka gitu. Kalau misalnya buat project sendiri terus ada orang yang ikut, that is one of sign that your project is really good, dan kamu tuh bisa mimpin project itu gitu. Jadi kalau kamu buat project terus nggak ada orang yang mau ngikut, itu tandanya projectnya nggak punya value. Makanya tadi ada kan aku bilang value-nya ada nggak nih projectnya gitu. Coba nanti mungkin aku bisa share juga ya PPT diriku, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Oke, jadi itu tanggapan dari Mas Daniel dan Mbak Laili. Jadi kurang lebih memang sama ya, serupa tapi tak sama. Mungkin ya memang mirip-mirip. Yang pertama kita harus cari tahu dulu ya value-nya, dan kita harus percaya kalau kita dipercayakan gitu untuk mengemban tanggung jawab itu. Mungkin memang itu adalah eh, waktu yang tepat buat kita eh, show our shine gitu ya. Iya sih. Kita bisa terlihat eh, lebih good looking gitu ya dari dalam. Jadi memang ya kalau mungkin itu momen yang tepat dan sesuai dengan value kita, dan kita rasa kita juga mampu, kita punya latar belakang pengetahuan akan hal tersebut, mungkin bisa langsung sikat aja ya. Yang penting kita pede, kita jalanin. Terus nanti kalaupun ada kurang-kurangnya tinggal kita evaluasi di belakang. Kurang lebih begitu ya. Oke. Semoga eh, sangat menjawab pertanyaan teman-teman, dan sepertinya eh, teman-teman sudah sangat terjawab nih akan presentasi dan pemaparan dari Mbak Laili dan Mas Dimas. Dan itu sebenarnya kita cukup sampai di sini, dan kita bisa menuju ke sesi foto bersama. Mungkin bagi teman-teman yang berkenan, silakan dibuka kameranya, dan kita akan foto bersama saat ini. Silakan teman-teman dinyalakan kameranya. Santai aja, nggak usah malu-malu, kita pede aja. Mungkin hari ini dengan kita kayak tadi jadi tahu, oh ternyata Mas Dimas kemarin baru aja dari Singapura dan ada teman di Singapura. Jadi mungkin kedepannya bisa jalin komunikasi gitu ya Mas ya. Dan mungkin dengan tahu ada teman-teman di sini, mungkin jadi inget gitu wajah-wajahnya, mungkin kedepannya bisa ketemu di jalan terus saling tegur sapa. Ya silakan dinyalakan kameranya. Dan mungkin kalau masih mau rapih rambut atau apa, diperbolehkan, silakan. Oke, kalau begitu kita bisa mulai ya. Jika teman-teman sudah siap. Oke, kepada host silakan eh, diberikan aba-abanya. Oke, ini ada satu slide, tapi mungkin kita 3 kali ambil ya.
1, 2, 3. The second one. 1, 2, 3. And the last one. Okay, cheese. Okay, thank you. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu terima kasih kepada peserta yang telah hadir dan kepada pemateri kita hari ini, Mbak Laili dan Mas Dimas. Dan saya mewakili segenap kru yang bertugas, mohon undur diri dan terima kasih karena telah menghadiri sesi pertemuan kita hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you semuanya. Mbak Laili, Terima Makasih kasih Mas Dimas. semuanya. Thank you semuanya ya. Makasih Tifa dan semuanya tim dan Mas Dimas. Terima kasih telah hadir.